Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa ulama'i wa ulil syahadatul qadir wa ila rahimah kayyidatina dokter masyuri wa ila raqib wa ustadz wa nafsi wa bil maghayib wa ila rahi jami'al qulubina muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati bisa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashratuna fa anna lahum idza jaa'ahum dhikrahum. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita hidup, memberikan kita nafas, memberikan kita rezeki, kesehatan. Ya alhamdulillah, dengan semua itu Allah menggerakkan, Allah mengumpulkan kurang sadayana di Masjid Baitul Hikmah dalam rangka pengajian rutin Selasa sore, tetapi khusus minggu ini pengajian rutin Selasa sorenya dipindah di hari Kamis. Insyaallah mulai minggu depan kembali lagi di hari Selasa sore jam 4 seperti biasa. Kami mohon maaf apabila kemarin tidak dapat hadir karena ada tugas yang harus kami kerjakan. Tapi pada intinya alhamdulillah Allah masih memberikan kita ridho, memberikan kita kekuatan sehingga terbuka hati kita untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat sadayana? Ayah sehat. Sehat ya. Terus kondangan gas apa? Kebantu gas. Masih ayah subhanallah. Sawalnya masih seberapa pemuda ya? Masih 2 minggu ya? Ayah sudah nama. Berarti masih ayah harapan kondangan ya. Ibu-ibu utang puasanya harus lunas. Sahano mencan lunas utangnya. Utangnya seberapa kok mencan lunas? 14 poe. Awal mens, akhirnya emes, akhirnya 14 poe. Lamun boga utang puasa di sahur heula. Mumpung keur bulan Syawal ieu. Didahulukan nyaur utangna kakara puasa Syawal. Luis halusna kitu. Lamun hayang maksa puasa Syawal heula kakara bayar ya kajen tenan. Ulah poho utangna dibayar ibu ya. Puasa Syawal
setelah bayar puasa lanjut puasa Syawal. Mungkin aya puasa deui di pertengahan bulan, setiap pertengahan bulan puasa ayam bid nyaeta 13, 14, 15. Terus ke aya deui di bulan Zulhijjah pas besar eta aya puasa deui puasa Arafah tanggal 8, 9 Zulhijjah ya. Itu. Terus nanti ada puasa 10 Muharram, 10 Syura, tanggal 10 Syura eta. Syukur-syukur bisa rutin Senin Kamisnya. Ya. Syukur-syukur bisa rutin. Alhamdulillah kita URT dijemput. Erek cicis. Tak kirain cicis ternyata kunci. Tapi nek saya pilih kunci mobil, kunci rumah. Alhamdulillah. Kondangan jenuk, hajatan jenuk. Ya. Tapi alhamdulillah masih sehat ya Bu. Utang jenuk karo bae orang ke boga hutang ya. Orang ke boga hutang, boga sangkut paur karo bae. Sing penting orang sadayana sehat iman, sehat hatina, sehat jasmanina. Di hari Kamis ieu orang masih lanjut dina bab kiamat. Nek ngomong ke kiamat eta seneng apa ngeri? Hah? Ngeri bagi orang yang masih belum memahami. Kenapa ngeri? Siapa sih yang pengen kiamat? Sawahna palit saha nu hayang sakit saha nu hayang paeh nu hayang ayeuna mah ya. Hayang nu geus hayang paeh. Maka kiamat itu bagi orang yang hatinya belum mengenal Allah adalah suatu yang menakutkan. Tetapi kiamat bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, wali-wali Allah, kiamat itu adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu. Ayeuna teh leluhur orang tua orang ayeuna keur cicing di alam kubur. Ya. Aya nu keur diberi nikmat ku Allah, aya nu keur ngresian dosana aya. Maka ayo orang ngadoakeun deui. Ya, ngadoakeun deui, terus ngadoakeun. Karena apa? Almarhum eta nunggu iraha enggal kiamat tuh. Kene suwe kiamat. Malah ditungguan. Karena apa? Ketika di alam kubur itu ditunggu terus di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Hari kiamat secara syariat. Lamun ibu-ibu nyaho, ayo orang kaji heula bahwa zaman eta aya 5 zaman. Zaman eta aya 5 zaman. 5 itu saudara naon? 5 ya 5. Aya 5 zaman. Zaman nu kahiji, nu pertama eta zaman Nabiatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman ketika Nabi masih hidup. Ya. Zaman ketika Nabi masih hidup, Nabi Muhammad. Kira-kira geus lewat kan ya? Geus lewat ya. Ya. Zaman nu kedua eta zaman Khulafaur Rasyidin. Ya. Para pemimpin setelah Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bergantian memimpin setelah wafatnya Rasulullah. Ali itu menantunya Nabi Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah wafat sudah ya. Zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman khilafah itu geus eueuh.
Berarti masih ayat tilu. Zaman ketilu eta zaman kerajaan Islam yang ditandai dengan berjayanya Islam di Turki Utsmani. Eta ayeuna geus hancur. Artinya zaman ketiga geus lewat. Mangga. Zaman keopat eta ayeuna zaman ayeuna ya eta zaman di mana umat Islam eta sedang diuji-ujinya. Ya. Sedang fitnah di mana-mana. Perang saudara sesama Islam, jenuh antara kelompok ieu ya, pasea wae nya. Eta geus tanda-tanda akhir zaman. Geus masuk zaman yang keempat. Di zaman keempat ini fitnah Islam, serangan Islam dari manapun itu sangat gencar. Ya, lamun bisa Islam ayeuna teh kadeule alus ti luar tetapi jero imahna bobrok. Eta Islam zaman ayeuna. Ya, kadeule ti luar alus jerona masih bobrok. Eta zaman ayeuna. Zaman ketika umat Islam difitnah banyak ISIS ya yang ngebom, itu kan bukan Islam ya, fitnah Islam. Banyak orang-orang yang pengen karena diiming-imingi surga maka eta hayang cepet-cepet masuk surga, dibereknya kok kudu ngebom manut, akhirnya lain masuk surga mati syahid tapi masih malah mati sangit ya. Eta orang-orang yang tertipu. Maka orang-orang yang pengen tujuannya surga itu gampang dibelokkan ya, gampang dibelokkan. Tapi kalau tujuannya Allah enggak. Zaman keempat itu zaman ayeuna, zaman ketika tanda-tanda kiamat itu semakin dekat ya, tanda-tandanya sudah banyak sekali disebutkan dalam hadis Rasulullah. Perzinahan di mana-mana ya. Jenuh ya, jenuh. Mabuk, pemimpin yang tidak adil, yang semena-mena sudah banyak ya. Terus kemudian wanita menyerupai laki-laki wis akeh ya. Laki-laki menyerupai wanita. Laki-laki mencintai laki-laki wis akeh. Perempuan mensukai perempuan. Itu sudah tanda akhir zaman. Ada lagi sering kita dengar tanda-tanda ketika seorang budak melahirkan anak dari tuannya. Sudah banyak ya majikan menghamili budak. Budak itu semacam yang rewang lah. Itu sudah tanda akhir zaman. Terus kemudian fitnah di akhir zaman sudah banyak ya, datangnya ISIS ya. Terus kemudian orang-orang yang mengaku Islam tetapi perbuatannya tidak seperti Islam. Di akhir zaman akan banyak masjid-masjid dibangun, berlomba-lomba mendirikan bangunan masjid mewah, tetapi isinya kosong. Itulah tanda akhir zaman. Gak heran, ya, sudah dibangun megah, bagus, tetapi isinya kok kosong. Itu sudah tanda akhir zaman, sudah takdir. Erek dioprak-oprak sih gak naon ge, ya harwa baik. Selanjutnya tanda akhir zaman yang semakin dekat. Nanti di kita berarti tinggal dua zaman ini, zaman keempat, zaman kelima. Zaman keempat kan ayeuna ya. Perpindahan antara zaman keempat ke zaman kelima eta aya tanda-tandana. Tanda-tandanya adalah ketika Arab Saudi atau Mekah sudah goncang kerajaannya ya, sudah goncang. Sekarang sih belum, berarti masih insya Allah masih aman. Terus kemudian datangnya meteor, jatuhnya meteor merusak semua teknologi, jadi akan ayak saatnya orang teh kembali ke zaman batu, zaman ketika nanaon engke bakal ayak nukang aran datangnya Dajjal. Ini tanda paling nyata orang sudah erek masuk ke zaman kelima, zaman akhir. Eta ayatna Dajjal.
Pertanyaannya Dajjal wis aya encan ayeuna. Lamun secara zahir encan kadeuleu, tapi secara batin, secara hakikat geus jenuh. Naon eta? Secara zahir digambarkan dalam hadis Rasulullah, Dajjal itu dia menawarkan kanannya adalah neraka, kirinya adalah surga, tapi sejatinya ketika dia menawarkan surga itu adalah nerakanya Allah. Ketika dia menawarkan surga itu adalah neraka, dia itu adalah surganya Allah. Yang kedua, Dajjal itu bermata hiji. Bermata hiji, geus jenuh encan aya jalma, geus aya can jalma lahir matana hiji. Encan aya, encan. Secara zahir encan aya, secara hakikat geus jenuh. Apa itu mata hiji? Artina jenuh jalma di akhir zaman eta nu selalu memandang rendah, memandang sebelah mata orang lain. Eta pangrebut aku panghebatna, pangpinterna, pangalusna, pangkuasana. Ayeuna geus jenuh. Jenuh nu siga kitu mata hiji aya jenuh. Itu jalma-jalma nu keur dirasuki atau dikendarai oleh Dajjal, sifat Dajjal. Sifat Dajjal itu matanya satu, artinya dia selalu memandang rendah orang lain. Repot memang, ketika seorang dibekali ilmu, pasti dia merasa berilmu. Ketika dibekali jabatan, merasa punya kekuasaan. Itulah Dajjal-Dajjal saat ini. Kalau kita pahami lagi, Dajjal itu menawarkan surga, kesenangan dunia yang ditawarkan oleh Dajjal, oleh nafsu manusia itu sejatinya itu adalah nerakanya Allah. Naon kesenangan dunia? Jenuh. Kesenangan dunia itu yang pertama adalah wanita. Saha arane jalma laki-laki itu resep wanita? Kabeh mesti resepnya. Awewe pun gitu. Tetapi kalau mencintainya salah, eta bisa menjadi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan dunia atau surganya dunia yang ditawarkan Dajjal kedua adalah harta. Saha nu resep harta? Resep kabehnya? Resep ya? Iya. Seolah-olah eta surganya, punya pesawat mewah ya, pamer sana sini di TikTok ya. Akhirnya dirampok ya. Ya. Seolah-olah surga ya, seolah-olah hidup abadi, tetapi itu sebenarnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukan berarti enggak boleh nyari harta sebanyak-banyaknya, enggak, tetapi jangan mencintai harta. Maksudnya ning ati kudu ngomong eta hartane Gusti Allah. Lamun geus ngomong ning ati itu hartane Gusti Allah, ketika ayat panggilan sedekah setiap bulan dikeluarkan teu? Dikeluarkan teu? Kudune dikeluarkan. Setiap menang, lamun setiap bulan iki kajeng, setiap menang. Karena ayat penghasilan yang tidak terima setiap bulan, ayat 3 bulan poe panen kakara menang lin, eta sedekahna ulah pohok dibicilkeun. Zakatna bareto orang geus belajar zakat naon, sedekah naon, geus nyaho, ilmuna geus nyaho, tinggal praktek. Nah, ulah sampai hati orang disusupi Dajjal, disusupi cinta dunia yang sejatina eta nerakane engke di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dalam hati geus berkobar eta hartane Allah, ketika ayat panggilan korban, ayat panggilan sedekah, panggilan zakat kudu ditunaikan, kudu dilaksanakan. Allah untuk menilai jenuh saatikna,
Mas Vicky orang teh penghasilan kakara sakieu, orang teh sedekah bisana kakara sakieu. Ya, orang teh merekna ku kira-kira sekitar ieu nu kira-kira berhak menerima, tapi cuman sakieu kajen Allah teh teu ngadeuleu besar letikna uang atau benda yang disodakohkan. Nu dideuleu Allah naon nyaeta taqwa alias manut alias tidak cinta terhadap dunia. Ingat, sebagian harta eta aya boga na fakir miskin. Ulah sampai diakan kabeh engke mantak jadi penyakit. Mantak jadi musibah. Mantak jadi naon wae nuntut resep hate teh. Alias hari kiamat eta jadinya. Kesenangan dunia yang pertama awewe atau laki, nu ketiga harta, yang kedua harta, ya. Yang ketiga jabatan. Itu yang ditawarkan dajal-dajal ayeuna. Ya. Jenub nu berlomba-lomba nyogok, ya. Nyogok hayang jadi pejabat. Eta artine ker kena fitnah dajal. Rela ngeluarkan uang sabaraha wae, sing penting bisa asup naik jabatan. Aya nu saking hayangna jadi lurah, ya. Kumaha carana neangan duit nu jenuk-jenukna, lamun ngamplopan 150 sampai 200 per jalma dihitung sabaraha, orang mesti engke jadi lurah. Temenan jadi lurah tenan. Ya. Karena Allah itu Rahman Rahim. Cuman nu kadeuleuna geus wah jadi lurah, tetapi menangnya karena nyogok, ya, karena money politik, itu jabatannya mual barokah ieu, ya. Mual mantak bikin tenang ketika menjabat keluargana masyarakatna mual. Karena geus dimimiti ku henteu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah fitnah dajjal, seolah-olah nawarkan surga tetapi sejatinya eta neraka. Wah, punya jabatan lurah, ya. Saha nuntut ayam jadi lurah. Beda pusing sih kudu kondangan, ya. Angot di bener. Aduh. Lurah lamun tek ngamplopan 100 jadi omong, ya. Lamun 100 ge masih diomongin. Subhanallah. Maka jadi lurah di bener tak kudu pangsugihna memang, ya. Kudu pangsugihna. Orang teh teu boga duit. Lamun kondangan selawe wae kajen semampuna. Untuk maksakeun ieu. Kesenangan dunia keopat eta wujudna anak. Saha nuntut resep anak? Resep kabelin boga incu hayang boga cicit, hayang boga cicit, hayang boga naon setelah cicit naon? Hah? Bau. Iya, saya esek deh. Buyut, ya. Tetapi lamun urang resepna ente ngadeuleu Gusti Allahna eta jadi nerakana di dunia. Ingat, orang ayeuna keur zaman opat. Zaman hiji Rasulullah geus wafat, geus. Zaman kedua para sahabat Rasulullah, geus. Zaman ketilu zaman kerajaan Islam, geus. Ayeuna zaman keopat erek zaman terakhir yaitu zaman kelima mual lila. Mualilanya ternyaho bisa 100, 200, 300 tahun lagi ternyaho, tetapi mualila. Tanda-tanda ayeuna udah sangat jelas
Dajjal itu sudah menyelimuti hati banyak manusia. Jenuk ayeuna nu ngrasa paling jenuk. Siapa? Urang. Lamun dijawab siapa? Urang. Saha? Ayeuna jenuk nu ngrasa paling alim? Jenuk? Jenuk. Saha eta? Urang. Memandang sebelah mata orang lain. Kadeleuna orang teh panghebatna. Hati-hati, eta termasuk sifat dajjal. Eta artina sombong. Tidak sadar lamun ngibadahke cuman diberek Gusti Allah, cuman digerakkan Gusti Allah. Ingat Bu, nu menjadikan orang masuk surga ente secara hakikatnya eta karena karunia Allah. Bukan semata-mata karena amal ibadah. Tetapi karunia Allah ini wujudnya adalah amal ibadah. Artinya kita tidak boleh menyembah amal ibadah, tetapi amal ibadah itu sebagai hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktina? Buktina, coba ibu tak tanya. Lamun ibu disuruh milih ku Allah, milih matanya diambil biji ku Allah, atau milih diberek ibadah rajin selama 1000 tahun, pilih nih. Jawab. Bisa jawab? Allah milih, suruh milih. Erek dicabut matanya hiji, apa erek diberek ngibadah 1000 tahun? Pilih matanya utuh, apa pilih ibadah 1000 tahun? Lamun Allah milih pilihan etak, pilih ini. Hah? Kira-kira ya sama. Ya wis 70 tahun wis. Diberek rajin ibadah 70 tahun, jeng suruh milih matana utuh, pilih ini. Pilih ibadah sing bener. Iki lamun kejadian bener. Ayo. Pasti kabeh-kabeh ngomong hayang matane tetep itu tanda lamun ibadah itu cuman pemberian Gusti Allah. Kita memang wajib rajin ibadah, tetapi jangan menjadi hati sum'ah. Sum'ah itu berbangga diri. Ya. Berbangga diri itu naon? Ngagul-ngagulkeun ya. Ya. Lamun diberek ibadah alhamdulillah. Artinya eta teh nu merek Gusti Allah. Selanjutnya kesenangan dunia tadi kan 4-nya Bu. Fitnah dajjal eta ayeuna keur merebak. Urang kudu waspada. Kudu hati eling. Kuncinya hati selalu eling mari Gusti Allah. Fitnah berupa istri, berupa anak, berupa wanita laki-laki, berupa dunia, harta, pangkat, itu merupakan fitnah. Hati harus selalu sadar tak kabeh titipane Gusti Allah. Itu carane slamet ning hari akhir ini, di zaman akhir ini. Kunci slametnya hati kudu selalu sadar bahwa kabeh titipane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun sadar titipan, lamun Allah erek nyokot kira-kira ulahan apa teu? Lamun sadar harta titipan Allah, ku Allah erek dicokot ulahan teu? Hesek jawabna. Karena hati masih cinta dunia. Jawab aja, orang teh pasrah ku Allah, pasrah lillahi. Erek dibarek naon wae bismillah. Orang belajar erek dibarek panenna alus alhamdulillah. Henteu alus juga tetap alhamdulillah. Ulah jengledekan innalillah cenah. Hati ngledek Gusti Allah sebenarnya teh. Ngomong innalillah tetapi hati nang ledek Gusti Allah. Lamun jenduk alhamdulillah terpanena beak innalillah
artine hatine tetap protesnya Gusti Allah. Itu kiamat. Dan maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Nah, kiamat letik eta ayena, kiamat gede sukan lamun umur orang masih anjok. Zaman kelima iya. Zaman kelima iya, lamun Dajjal geus muncul beneran dohirnya, Allah menurunkan yang namanya Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi. Kudu ngadenge ieu. Ya. Ameh nyahok aya gambaran. Imam Mahdi eta nu akan berusaha menegakkan agama Islam. Dianggap sebagai pemimpinnya umat Islam untuk melawan Dajjal. Imam Mahdi di sini sejatinya adalah guru akhirat, guru yang membimbing hati jenengan terbebas dari fitnah dunia. Yang tidak hanya mengajarkan ilmu syariat, tetapi Imam Mahdi di sini secara hakikatnya, meskipun dohirnya nanti muncul ya, tetapi secara hakikatnya adalah guru akhirat yang ngajari toto babakan hati eling yang Gusti Allah. Tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi hati juga diisi, hati nak juga diisi. Sudah mulai paham, iya teh urusan babakan nafsu, iya teh urusan babakan Gusti Allah. Imam Mahdi engke bakal berusaha menyerang yang namanya Dajjal. Ya. Imam Mahdi terkepung ya di masjid sana, di Masjid Al-Aqsa sana. Ya. Terus kemudian Dajjal sudah mengepungnya, tetapi Allah menurunkan kembali Nabi Isa. Nabi Isa inilah yang akan mengalahkan Dajjal dan pengikutnya. Itu tanda sudah masuk zaman kelima. Kalau sudah masuk zaman kelima, mulai muncul tanda kiamat besar. Ayat yang namanya binatang melata muncul dari bumi. Ya. Ayat yang namanya Ya'juj Ma'juj, ya. Manusia yang memakan segalanya, apa wae dimakan. Ayeuna ge genduk ya. Ya. Aspal dimakan ya. Besi dimakan. Tanah batur dimakan. Ya'juj Ma'juj ke ayeuna geus mulai aya, enggak cuma Dajjal, tetapi Ya'juj Ma'juj geus mulai aya. Pitik batur we dimakan. Nyolongna pas peti-peti dicolong ya, jeung syukuran. Eta arane Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu adalah manusia yang dikurung di benteng ya oleh Nabi Zakaria, tetapi dimunculkan lagi oleh Allah di akhir zaman memakan segalanya. Yang itu sebenarnya sifat itu geus aya di ayat. Lamun aya ngadir jalma ya. Mangga batur diakan eta arane Ya'juj Ma'juj. Lamun Dajjal tadi naon? Nu ngrasa palinter, nu ngrasa melihat orang lain berdosa, melihat orang lain kafir, musyrik ya. Eta arane Dajjal ayeuna. Merasa di orang lain itu lebih rendah. Di hari akhir nanti di zaman kelima, eta bakal muncul kang arane sedekah teu dibutuhkeun. Pedah naon? Kabeh jalma geus mulai sugih. Jenuk jalma sugih ge. Ya. Sedekah bingung, wong kabeh-kabeh geus sugih, ya. Erek sedekah kemeni, mumpung ayeuna masih aya nu sugih, nu can sugih, ayo sing rajin sedekah. Eta artine encan kiamat. Lamun geus ngerasa eta mah jalma sugih, naon diberek gitu ya. Berarti eta artina geus mulai kiamat. Ngitung-ngitung. Ya. Eta mah jalma boga tiap bulan nerima PKH. Eta mah geus sugih, ulah diberek deui. Eman-eman harta urang, neangan esek-esek.
eta artine zaman akhir geus mulai jenuk jalma sugih. Ya, bener nggak? Iya. Sehingga sodakohnya nggak berlaku. Ya. Akhirnya awal erek sodakoh kemeni etake jalma sugih unggal bulan nerima PKH. Padahal etake unggal bulan ke masih jenuh kebutuhan, masih kurang etake PKH ke untuk lancarnya kadang tersendat ya pencairannya. Nah itu punten ya Bu ya, punten. Artinya naon ayeuna teh jenuh jalma di akhir zaman eta nu geus henteu ngerasa butuh sedekah deui karena geus ngerasa kabeh sugih sak lingkungan iki kabeh sugih jeung naon sedekah eta arane geus mulai tanda-tanda Tapi kalau hati masih terbuka, ya Allah, mungkin masih ada orang yang erek ngakan ke hese, niang pagawean teu bisa, berobat kudu tiap bulan, eta kudu kumaha hati tergugah, eta berarti hatinya masih hiru, encan kiamat ieu. Ya, etalah tanda-tanda akhir zamanku. Tanda akhir zaman setelah kabeh jalma sugih eta aya nu kang aran matahari terbit dari arah barat. Sieun teu? Sieun. Bangun-bangun tasubuhan. Geuning matahari terbitna ditu ya. Subhanallah kiamat ieu. Kiamat ieu. Kiamat. Ya. Itu bisa saja terjadi karena apa? Allah memutar balik bumi. Bumi ya. Bumi matahari di dia. Lamun bumi iya muterin matahari berarti dari barat ke timur. Sekarang lamun bumi diwalik iya otomatis muterin balik dari barat dari timur ke matahari jadinya terbitnya dari mungkin itu enggak sulit bagi Allah. Artinya apa? Zaman sudah mulai kuwolak-walik. Sing kudune terbit dari timur, terbitnya malih dari barat. Sing kudune orang itu mencintai laki-laki, perempuan malah mencintai perempuan. Laki-laki kudune nyenengi perempuan malah nyenengi laki-laki. Itulah matahari dari barat terbit. Sing kudune orang itu ngaji ke orang yang betul-betul mengajari babakan ilmu hakikat makrifat, malah senengnya cuma ngaji syariat. Padahal ngaji inilah yang membawa hati kita selalu bersinar, selalu terang benderang nyatanya Allah Subhanahu wa taala. Jenuk aya zaman kolak-walik ya Bu ya. Jenuk. Naon kolak-walik? Itu loh dunia terbalik sinetron aya lho. Eta matahari terbit dari barat. Naon kolak-walik? Naon jenuk ya, naon? Banyak ya, sudah beberapa kali ya. Sing kudune seorang pemimpin mengayomi rakyat malah menyiksa rakyat. Itu kewalak-walik enggak? Kewalak-walik. Jenuk tuh. Subhanallah. Akhir zaman ternyata sudah sangat dekat. Setelah matahari terbit dari barat, tidak lama akan terjadi kiamat betul, kiamat kubro, yaitu turunnya atau tertiupnya angin yang sangat lembut dari arah timur mematikan umat Islam dari arah timur. Terus kemudian dari arah barat mematikan umat Islam dari arah barat, sehingga pas hari kiamat yang tersisa cuma orang-orang kafir yang tidak iman sama Gusti Allah. Berarti aslinya orang Islam kalau nanti masih hidup di hari kiamat engke eta ente ngerasakeun kehancuran. Kehancuran itu hanya bagi orang-orang yang kafir yang mendustakan Allah. Kenapa kok orang Islam tidak merasakan kiamat? Karena hatinya sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sawahnya palit, itu tidak dirasakan baginya musibah, tetapi itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu. Maksudnya eta. Meskipun dagangan ente laris ya. Sepoe
nu datang hiji ya. Besok deh hiji ya si arek untung kumaha ya Allah ya. Eta lamun bagi orang yang beriman kepada Allah bukan kiamat, tidak merasakan kiamat, tetapi itu adalah kasih sayang Gusti Allah. Paham nggih Bu? Paham ya? Nyantol nggih? Nyantol. Berarti kiamat itu khusus bagi orang-orang yang tidak bertuhan Gusti Allah. Gimana enggak kiamat? Hajatan nanggep brang 10 poe 10 malam. Setiap malam hiburan beda, aya wayang golek, aya wayang kulit, aya wayang orang. Di hari akhirnya keteplek sing kondangan selawe. Enggak kiamat gimana? Khusus bagi orang yang tidak bertuhan Gusti Allah. Bagi orang yang bertuhan Allah, ya Allah, semua ini adalah Engkau yang berperan sehingga we hajatan ya Gusti Allah. Sing amplopi selawe ya Gusti Allah. Arep protes kumaha ya. Wis iter berangkat dari subuh ya Bu ya. Sufia itu. Muter dari bawah sampai ayeuna ya. Encan aya nu meuli kitu maha ya Allah. Lamun hati tidak sadar bertuhan Allah, pasti sudah kiamat ya. Kiamat sudah. Kumaha kiamat? Utang kudu dibayar, bebantu jenuh ya kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, ulah tersiksa ya, ulah sakit hati ya, jadikan contoh ya. Ya, itu sebagai ilmu saja. Ya. Itulah kiamat itu adalah kalau di surat Al-Qari'ah. Gimana Al-Qari'ah suratnya ya? Al-Qari'ah gimana? 51 kita buka ya. Al-Qari'ah, mana Al-Qari'ah? Ada yang bisa hafal Al-Qari'ah? Saya minta hafal. Gimana Al-Qari'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Gimana? Terus Qari'ah. Terus ada artinya enggak? Bacain Bu, ini saya nyarinya agak susah ini. 400. Coba. Nah, ayo Bu, bacakan Bu. Kali-kali bacakan. Al-Qari'ah bacakan. Sama artinya nanti ya. So, sampai selesai. Kita dengarkan baik-baik mata. So, keras. Ya, HP-na canggih kayak Al-Qur'an. Nggak ketemu? So, dibaca Bu, ame yang lain mendengarkan. Can ketemu? Hah? Belum?
Ayat di Al-Quran Lin. Sok. Yang anjengnya. Hah? Iya, 130. Ayat ke surat ke 101. 100 hiji. Sundana kumaha 100 hiji ya. Bener ya? Hah? Kumaha Sundana? 100 hiji apa 100 hiji? 100 hiji. Kak, ketemu? Sok Bu. Sama artinya ya. Guys, ketemu? Belum ketemu juga, subhanallah. Tak, saya aja ya. Ya. Bok, maksudnya bok bacaanku belepotan, lain ustaz masalah. Lain pesantren iya urang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah. Nah, Al-Qariyah, hari kiamat. Mal-Qariyah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Oke. Namun secara syariat bakal kejadian betul. Bumi ini bakal dihancurkan oleh Allah. Manusia itu siga laron berterbangan eta. Ya. Hancur wes pokoknya nek laron itu neangan lampu ya, jenuknya neangan lampu cahaya ya. Banyak manusia yang mencari kesuksesan, mencari kekayaan, harta, itu artinya neangan lampu. Siga laron neangan lampun gus menang langsung pae. Jenukna laron itu lamun gus menang lampu kecapean langsung pae. Tidak kudu sadar sih kayak gitu. Hidup di dunia itu kelamun geus kiamat engke bakal ya jalma-jalma itu bakal seperti itu hancurnya. Tetapi ayeuna ke geus jenuh sih kayak gitu. Jenuh jalma yang seperti mohon maaf ya, tidak menyamakan dengan laron enggak, tapi tingkah lakunya itu seolah-olah laron. Laron itu dari sawah, neangan lampu rumah saya itu ya. Dikejar ya jauh-jauh. Nggih lamun Gus menang, keteplek sayapnya copot langsung pae. Henteu lila ieu. Eta lah. Orang ke capek-capek yang harta eta ibarat sama Allah diibaratkan laron, ya. Maka kalau kita tidak berpegang teguh terhadap ilmu ini, ilmu makrifat ini, mungkin bakal nyesel di dunia, di akhirat mungkin bakal nyesel. Lamun nges berpegangan ilmu babakan hati makrifat ini, neangan lampu, neangan sorot sehebat apapun, hati kita tidak akan tersilaukan. Hati kita tetap hidup dengan apa? Tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung-gunung iya ya, amat gunung bumi hancur ya. Seperti bulunya bulu itu siga meong ada buluna ya, siga ayam mek buluna ya. Tak cuman siga dihamburkan.
Artinya naon? Gunung-gunung harta, gunung-gunung pangkatan, pundi-pundi uang ya, yang engkau bangun sekuat apapun tidak ada harganya di mata Gusti Allah. Lamun orang geus paeh eueuh ajina. Itu, lamun geus kiamat eueuh ajina. Sejatina berarti harta dunia ini ibarat bulu secuil bulu itu lamun dilagrakkeun aya nu mulungan aya bulu meong hiji lagrak di karpet aya nu mulungan ieu ya aya tapi kan dibuang deui lin eta harta lamun geus jalma yang cinta kepada Allah seperti itu, butuh ya butuh tetapi tidak cinta. Paham nggih Bu ya? Ya. Sejatinya urip ning donya itu eling laron. Nah, engke lamun pas hujan eta aya laron jenuh, inget kata-kata Mas Biki ya. Jalma hirup ke siga kieu, laron neangan lampu, lamun geus menang lampu, sayapnya patah, tiblok langsung patah. Geus kitu unggul urang ke hirup di dunia ya. Erek kunaon deui gitu ibaratna teh. Oke, lamun aya laron inget kata-kata saya nggih. Ya, diinget-inget. Lamun inget bulu kucing ya, bulu ayam ya. Ingatlah sejatinya harta, gunung, sawah, mobil, uang, jabatan itu cuman seonggok bulu. Ajina lebih mulia yaitu rahmatnya, kasih sayangnya Gusti itu yang kita kejar. Ya tetep dagang sing laris tetep ya, panen lah bisa sing akeh, tetapi ati jangan sampai tresno nyaho tresno ya, tresno maring harta. Lanjut. Fa amma man syaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Tuh, yang timbangan kebaikannya lebih jenuh, eta hatinya adalah surga. Jalma hirupna neangan masalah wae ya. Jalma hirupna memfitnah wae ya. Jalma hirupna ngagogoreng wae. Ya Allah karunya ya. Karunya. Geus di-stop mulai ayeuna. Berbuat, tebarkanlah sejuta kebaikan ya. Tebarkanlah sejuta kebaikan. Naon wae sebisana ya. Aya batu di jalan diambil, eta juga kebaikan. Aya jalma nu gering ditilikan, eta kebaikan. Daripada sibuk ngaku goreng jalma, memfitnah jalma, mendendam, eta malah rugi ke awak nasora. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, kama adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Yes. Orang yang timbangan kebaikannya luwih letik dibanding timbangan keburukannya, itu baginya adalah neraka hawiyah. Hawiyah naon eta? Neraka yang sangat panas. Engke di akhirat masuk neraka, hirup di dunia ke geus diasupkeun ke neraka. Wujude naon? Ati rasane selalu itu tanda timbangan kebaikannya masih saetik. Jalma lamun masih panasan. Adalah orang lain berbuat baik kok malah derek nanu sewot, itu berarti timbangan kebaikan yang masih bukannya malah nambahan, malah
keburukannya malah ditambahin dengan sewotnya. Kudune kan malah dhewekna ikut ya, ikut berbuat baik, ameh timbangan kebaikannya naik. Jadi jalma-jalma lamun masih hatina panas, eta tanda timbangane masih berat keburukan daripada kebaikan. Ya, namun ayat masih jalma nu kitu, ya. Masih terus hatinya panas, tersiksa, ya. Dendam, iri, sewot, dengki, fitnah, ya. Naon iri, eta berarti timbangan kebaikannya masih meskipun kadele jalma nih, kadele jalma soleh, kadele jalma haji gelarna sekalipun, tetapi kalau hatekna masih panasan, eta sejatina timbanganna masih jenuk nu goreng daripada nuha hati. Meskipun bungkusna ustad haji rajin sholat, rajin ibadah, rajin naon baik, tatine masih panasan ya hati, ya tandane amal ibadahnya masih belum diterima Gusti Allah. Yes. Tapi lamun jalma adem ayem ya, hati nate meredamkan, ayak panas seetik diredamkan, ayak jalma ngobrol kadele sewot ke jalma lain diredemkan. Eta berarti jalma nuker menang surga. Timbangan kebaikan halus dibanding timbangan keburukan. Meskipun mohon maaf kadeleuna encan haji, kadeleuna henteu mesantren, kadeleuna apa? Encan fasih ngajina. Tetapi hatena selalu meredam api neraka di dalam dirinya, keluarganya maupun wilayah sekitar. Itu ya. Hari kiamat kita cukupkan. Kesimpulannya hari kiamat eta berlaku bagi orang yang belum bertuhan Gusti Allah. Bagi orang yang sudah bertuhan Gusti Allah, hatinya abadi dalam kebahagiaan. Itulah hikmah hari kiamat. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.